Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai salah satu jenis penelitian kualitatif yaitu Research and Development atau R&D. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Alvina Kurniasari, yang kedua ada saya sendiri Nabila Sofana, dan yang ketiga ada Nadia Erika Tamara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Research and Development atau R&D. Research and Research dalam hal tahun 2017 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Sedangkan menurut Hanaf tahun 2017, Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Sebelum menghasilkan produk tertentu, peneliti harus menganalisis permasalahan terlebih dahulu sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan permasalahannya dan kemudian diuji keefektifan dari produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan Research and Development atau R&D. Menurut Haryati tahun 2012, penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk. Pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, dan yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan, produk-produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari Research and Development atau R&D. Yang pertama, studying research finding pertinent to the product to be developed. Artinya, melakukan studi atau penelitian awal, yaitu pendahuluan, guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua ada developing the product based on this finding, artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan tersebut. Yang ketiga, field testing in the setting where it will be used eventually. Artinya, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin, di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Lalu yang terakhir ada revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data Research and Development atau R&D. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Setiap penelitian pasti memiliki suatu potensi dan masalah. Masalah yang diselesaikan dengan baik akan menghasilkan suatu potensi. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Informasi bisa didapatkan melalui studi literatur atau berbagai informan yang telah diwawancarai. Yang ketiga yaitu desain produk. Desain produk dibuat memiliki berbagai jenis disesuaikan dengan pengembangan produk yang diinginkan. Yang keempat yaitu validasi desain. Validasi desain merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk tersebut layak untuk dikembangkan atau tidak. Yang kelima yaitu perbaikan desain. Jika desain produk telah divalidasi melalui diskusi bersama para pakar dan para ahli lainnya, maka beberapa kekurangan yang diusulkan dapat diperbaiki kembali. Yang keenam, uji coba produk. Jika produk perbaikan produksi desain sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu uji coba produk yang bertujuan untuk memastikan apakah produk tersebut benar-benar bisa untuk dikembangkan atau tidak. Yang ketujuh, revisi produk. Revisi produk setelah diuji coba, maka harus perlu direvisi produk agar produk tersebut sesuai dengan saran dari para ahli. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian dilakukan jika dihasilkan sukses dan tidak ada kemungkinan revisi, maka langkah berikutnya
sistem kerja baru pada produk tersebut. Kesembilan yaitu revisi produk. Pada tahap ini dilakukan revisi produk akhir pada kondisi produk. Yang ke-10 yaitu pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara massal. Analisis data research and development atau R&D. Analisis research and development yaitu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan yang telah ada. Menurut Mukaimin dan kawan-kawan tahun 2021, metode R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan inovasi baik suatu produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada untuk lebih menarik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari pokok bahasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan jurnal yang berjudul Tahap Definisi dalam 4D Point pada penelitian Research and Development atau R&D, alat peraga edukasi ular tangga untuk meningkatkan pengetahuan sains dan matematika anak usia 5-6 tahun. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan teknik analisis kualitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen produk AP ular tangga dan mengestimasi reliabilitas instrumen. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan hasil pengembangan produk berupa AP ular tangga, mengujinya pada tingkat validasi dan kelayakan produk untuk diimplementasikan dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. Data dianalisis oleh para ahli atau praktisi dan penggunaan AP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.